Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu kembali di podcast Bukti Buka Hati. Bersyukur kepada Tuhan, kali ini saya akan ditemani dua pastor muda gitu ya. Satu adalah Pastor Jitung, satunya lagi adalah Pastor Christian Theodor. Apa kabar? Puji Tuhan, paling baik. Baik ya. Saya senang Anda bisa temani saya kali ini gitu ya. Kita akan berbincang-bincang untuk sesuatu topik yang saya rasa akan sangat menarik. Ngomongin soal apa ini Pak? Kita akan bicara soal back to gender. Kembali kepada dua gender gitu ya. Nah, kita akan bahas sensitif ini, Pak. Ya. Isu-isu seputar LGBTQ gitu ya. Nah, menurut Pastor Jitung atau Pastor Christian gitu ya. Dalam pengalaman pelayanan sehari-hari gitu ya, sampai hari ini gitu ya, pernah nggak bersentuhan dengan orang-orang yang kita anggap, kita kategorikan sebagai orang-orang yang memang LGBT gitu? Pernah nggak punya pengalaman seperti ini? Kalau saya secara pribadi ya, sebenarnya sulit sekali mendefinisikan kayak gini. Sedari dulu misalkan waktu masa sekolah gitu, ya seringkali ngelihat misalkan anak perempuan gitu, kalau ke toilet ya maunya ditemenin sama temennya gitu. Terus kalau misalkan pergi ke kantin gitu ya, pergi jalan-jalan ya maunya gandengan sama temennya gitu. Dan nggak ada yang aneh gitu. Jadi sulit sekali untuk mendefinisikan, oh ini tertarik sesama jenis atau enggak ya gitu. Kecuali memang dia itu secara lantang itu declare, oh aku tertarik sama orang ini gitu. Atau misalkan kalau di luar negeri, kalau di Indonesia sih agak jarang ya. Di luar negeri itu wujud menyatakan kasihnya ke sesama jenis itu lebih vulgar gitu ya. Kalau di Indonesia kayaknya kok saya itu agak sulit sekali menemukan yang langsung kelihatan gitu. Nggak tahu kalau saya sih rasanya bertemu dengan orang yang punya orientasi seksual terhadap sesama jenis sih pernah lah ya. Tetapi melayani secara langsung, berinteraksi, bagaimana mereka mengungkapkan tentang keberadaan mereka itu belum pernah ya. Memang kalau kita lihat ya, komunitas khususnya di Indonesia lah ya, mereka kan tidak berani mendeklar secara langsung. Beda dengan beberapa negara tertentu yang memang mereka mendeklar, mereka punya orientasi seperti itu, dan masyarakat ya cenderung bisa ya terima. Kan beda dengan Indonesia, karena kalau di Indonesia ini kan hal yang sangat tabu lah ya, sensitif baik dari segi keagamaan maupun dari segi sosial gitu loh. Sehingga manusia kan atau orang-orang ini nggak berani terang-terangan lah gitu ya. Stigmanya lebih negatif lah kalau di negara nggak berani kan gitu ya. Nah, tapi kan kadang-kadang kita kan dalam ada dari kecenderungan gerak-gerik secara fisik lah. Kita katakan orang ini sepertinya punya kecenderungan gitu ya. Nggak tahu pernah nggak punya teman kayak begini. Katakanlah laki tapi penampilannya agak agak kemayu atau gimana gitu ya. Ya kalau hanya lihat dari penampilan luar, ya kita hanya menduga-duga saja. Tapi belum tentu benar juga. Gitu. Iya. Jadi kita juga nggak berani bilang lu benar apa enggak kan nggak tahu ya. Nah. Apalagi memang nggak tahu ya. Memang pengalaman juga tidak pernah, saya secara pribadi juga tidak pernah bersentuhan langsung, artinya melayani komunitas ini secara langsung. Jadi ya hanya tahu secara berita atau dari medsos ataupun dari buku aja, tapi interaksi langsung ya yang enggak gitu. Nah, dari apa yang kita bisa amati lah, sebenarnya ini masalah genetika atau masalah psikis atau psikologi gitu. Menurut pengamatan Anda? Setahu saya ini ada banyak faktor, ya, dan juga tergantung perspektif orang bagaimana melihat hal ini. Ada yang mengatakan memang karena genetika, ada yang mengatakan faktor psikologi, ada faktor lingkungan. Saya rasa sih memang ada banyak faktor lah orang bisa menjadi seperti itu. Ya bukan hanya salah satu faktor gitu, genetik atau psikologi atau apa gitu. Ya banyak hal. Ya. Saya pernah dengar lah ada satu pandangan yang mengatakan bahwa sebenarnya dalam diri manusia itu semua manusia
itu sebenarnya ada kecenderungan. Cuma kecenderungan kita itu kecil, katakanlah minim. Ada orang yang kecenderungannya dominan. Nah, orang yang punya kecenderungan dominan ini, kalau dia berada di satu lingkungan tertentu, maka ini akan muncul gitu loh, mendorong dia untuk muncul. Nggak tahu pernah dengar nggak kayak begini, weh? Kalau saya secara pribadi gini, memang kalau melayani secara langsung, secara mendampingi banyak itu enggak. Tetapi memang saya pernah punya teman yang sharing tentang hal ini karena dia ada pergumulan itu, walaupun nggak se-ekstrim kayak langsung acting out gitu, tapi dia bergumul, oh kayaknya aku ini ada perasaan suka dengan sesama jenis, dan itu memang nggak banyak yang ceria. Setidaknya ada 2 teman saya, teman lumayan dekat gitu, dan memang saya pernah dengar bahwa ada yang mengatakan oh itu dari kecil gitu, dari lahirnya kayaknya sudah ada kecenderungan itu gitu. Tapi menurut teman-teman saya ini ya itu bisa dibenarkan, kayak maksudnya memang ada kadang itu kalau walaupun dia adalah anak cowok gitu ya, lalu dipeluk papanya itu lebih nyaman daripada dipeluk mamanya. Itu yang menyebabkan dia oh nyaman ya kalau dipeluk sama pria gitu, sesama jenis dibandingkan lawan jenis. Nah, tapi apakah itu sedari lahir seperti itu? Kok kayaknya kalau menurut saya ya kayaknya kok kurang kuat. Lebih kuat seringkali cerita-cerita dari teman-teman saya ini, dia mengatakan memang ada masa kecil yang kurang menyenangkan yang berkaitan dengan kehidupan seksualnya, sehingga itu yang menjadi anak ini bertumbuh atau teman saya ini bertumbuh dengan satu orientasi seksual yang menyimpang gitu. Jadi kalau secara medisnya saya nggak tahu apakah secara genetika itu wah ini benar-benar dari lahir kecenderungannya untuk kecenderungan menyimpangnya itu sangat besar, atau memang ada pengalaman pahit yang itu menyebabkan itu jadi triggernya. Ya, saya sendiri juga nggak terlalu mendalami apakah ini memang masalah genetika yang dominan atau memang ini hanya karena penyimpangan seksual karena lingkungan yang ada gitu ya, yang membuat dia seperti itu gitu lah. Nah, terlepas apapun gitu ya. Nah, orang-orang demikian ini bisa nggak di kemudian hari katakanlah ya, itu kembali berperilaku normal kembali gitu. Kalau bagi saya, sekalipun sulit itu sama kayak mengubah kebiasaan lah. Kayak kita misalkan biasanya itu jarang olahraga terus disuruh olahraga, itu pun butuh waktu yang lama, nggak bisa dalam waktu yang singkat gitu. Begitu pula dengan kecenderungan menurut saya. Kayak bisa jadi ada orang-orang yang dalam waktu singkat bisa berjuang dengan itu dan menang. Tapi ada mungkin orang-orang yang harus memang berjuang seumur hidupnya melawan orientasi itu. Maksudnya kecenderungan itu dan melawan. Tetapi saya yakin kalau kita sebagai anak-anak Tuhan ya, Tuhan kasih Roh Kudus, Tuhan kasih ya ada Kristus dalam kita, akan ada perubahan itu sih. Nggak tahu Pastor Jitung gimana? Harusnya di dalam perspektif iman, kita punya iman, punya pengharapan, harusnya bisa dipulihkan di dalam Tuhan. Karena Tuhan menjanjikan pemulihan buat setiap kita kan. Nah, tapi memang harus diakui itu proses yang tidak mudah, tidak instan lah, itu sebuah perjuangan begitu. Tetapi di dalam beberapa teman yang kita kenal yang pernah mengaku begitu, nah memang ketika mereka bergumul bersama dengan Tuhan akhirnya mengalami pemulihan. Dalam pemulihan itu dalam arti bukan tuntas 100% tetapi mampu mengendalikan kecenderungannya untuk diarahkan hidup sesuai dengan apa yang ia imani benar gitu. Kadang-kadang kita lihat di media sosial gitu ya, kan ada orang tertentu yang setelah melewati satu masa dia memberikan testimoni gitu ya, kesaksian atau sharing pengalaman hidupnya yang masa lalu gitu ya. Dan bagaimana Tuhan mengubah dia dari satu kecenderungan penyimpangan seksual menjadi satu pribadi yang hidup normal, bahkan dia bisa berkeluarga dan bisa punya anak gitu ya. Nggak tahu pernah dengar nggak kayak kisah-kisah begini? Ya pernah. Memang itu menjadi satu kayak maksudnya pengharapan lah buat kita yang sedang berjuang. Berarti ini kalau kita benar-benar ingin ya dipulihkan di dalam Tuhan, ada pengharapannya. Jadi kita dari perspektif iman sebenarnya kita boleh meyakini lah bahwa di dalam Kristus itu pemulihan itu akan terjadi kan ketika kita mau merindukan hal-hal pemulihan itu sendiri kan gitu ya. Benar.
kesulitannya kan biasanya memang nggak ada pengharapan itu kan, yang seringkali aku memang orangnya seperti ini, nggak mungkin lah Tuhan bisa ubahkan. Tetapi kalau kita melihat kisah-kisah, dalam arti kata dia menghukum dirinya sendiri terlebih dahulu gitu ya, sebelum tidak menaruh pengharapan itu. Nah, kisah-kisah seperti ini, seperti yang tadi Pak Lim ceritakan, itu memang menjadi satu pengharapan tersendiri buat orang-orang yang sedang bergumul tenang. Tapi buat orang tertentu dia mungkin tidak menghukum dirinya, maksudnya lebih kepada memang menerima keadaannya seperti itu, apalagi dengan adanya media sosial yang terus mengajarkan bahwa ini adalah hal yang lumrah, ini bukan sebuah penyakit, ini bukan sebuah penyimpangan, ini hanya orientasi yang berbeda dengan yang lain begitu, sehingga orang bisa menerima itu sebagai sebuah keadaan aku memang seperti itu, sehingga tidak berharap aku perlu dipulihkan, aku perlu kembali kepada ya seperti yang dikatakan oleh Alkitab begitu. Atau mungkin karena begini, karena lingkungan sosial itu kan tidak terlalu mendukung dalam pengertian ketika dia ingin dipulihkan, lalu dia kan harus ketemu orang, artinya ketemu psikolog atau konselor Kristen yang bisa menolong. Karena kita kan malu toh. Karena kita tidak berani membuka diri, malu gitu ya, menutup diri. Maka pintu untuk pemulihan kan sulit toh. Kalau untuk konteks Indonesia mungkin iya. Kalau untuk konteks luar, negara-negara yang lebih terbuka mungkin tidak akan mengalami pergumulan seperti itu. Untuk Indonesia lebih tabu, lebih takut dikucilkan orang. Mungkin itu bisa terjadi. Di luar belum tentu. Ya. Apalagi kan keluarga kan cenderung juga tidak mau terlalu mengungkapkan, membuka diri lah, dipublish, artinya kata diketahui oleh lingkungan gereja atau lingkungan sekolah atau lingkungan, kan cenderungnya kita menutup diri toh. Bukan saja yang bersangkutan, kemungkinan juga keluarga besarnya. Ya betul. Tidak terlalu mendukung untuk dia untuk pulih. Oleh sebab itu dibutuhkan kalau ada orang memang tahu seperti itu, seharusnya pihak keluarga itu bisa menghadirkan satu lingkungan yang kondusif bagi orang-orang tersebut kita untuk mengalami pendampingan keluarga mungkin menjadi penting gitu ya. Benar. Bukan hanya keluarga tapi memang komunitas yang bukan maksudnya menerima dalam hal menerima kayak ya udah kamu dalam kondisi seperti ini nggak apa-apa, tapi menerima dia yang sedang bergumul itu nggak gampang memang. Tapi yang jadi persoalan juga keluarga-keluarga, orang tua yang memiliki anak yang punya kecenderungan seperti itu mungkin kadang juga tidak tahu ya bagaimana harus menangani. Ya, kita tidak mungkin banyak keluarga yang belum teredukasi dengan baik bagaimana cara mendampingi anak yang seperti itu. Ya, ada kemungkinan seperti itu karena orang tua juga tidak teredukasi dengan baik ya, juga tidak punya keterampilan lah bagaimana atau pengalaman bagaimana mendampingi, ini juga satu pergumulan gitu ya. Nah ini kan kalau kita lihat ini kan bukan masalah sekedar masalah sosial atau penyimpangan orientasi seksual gitu ya. Di dalam konsep Alkitab gitu ya. Ini kan kalau kita baca di dalam Kejadian 19 ya. Itu kan ada masyarakat Sodom dan Gomora kan boleh dibilang kan jatuh dalam kondisi seperti ini. Nah kalau menurut pemahaman saya, ini kan bukan sekedar masalah penyimpangan, hanya sekedar penyimpangan seksual, tapi masalah juga akarnya karena dosa gitu ya. Nah, hari ini kalau kita pakai ayat-ayat seperti ini untuk berbicara, kan orang cenderung mengatakan, lu kok menghakimi gua gitu loh. Sedangkan gua bergumul gitu ya. Bagi orang yang tertentu kan kita hanya beda aja. Nah, gimana Anda melihat seperti ini? Apakah Kejadian 19 tentang Sodom Gomora itu bisa kita tarik dengan LGBT saat sekarang itu identik nggak gitu? Kalau bagi saya masih relevan, maksudnya dalam seperti ini. Memang dalam ketika kita manusia sebagai manusia itu sudah jatuh dalam dosa, kita itu memang ada hal-hal yang kita memang lemah, kita kurang, kita cacat lah ya, cacat. Nah, salah satunya memang dalam hal ini saya bisa katakan ya menurut saya ya memang karena dosa itu sendiri orang itu memiliki kecenderungan itu. Tetapi sekali lagi bukan berarti itu tidak bisa dipulihkan. Gimana? Kalau menurut saya sih ya tidak bisa dari satu ayat saja, karena di dalam Alkitab kan beberapa bagian membicarakan tentang hal itu. Misalnya ada di dalam surat Roma, kemudian ada di Korintus, di Kejadian. Nah, itu topik ini memang relevan lah ya, sesuai dengan apa yang Alkitab ya kayak larang gitu ya.
Nah, itu harus kita akui situ. Cuman begini, saya melihat orientasi seksual yang berbeda ini, yang kadang orang pandang sebagai sebuah penyimpangan seksual, ini bukan sebuah dosa yang sangat istimewa dibandingin dengan dosa-dosa yang lain. Ya, intinya setiap kita, ya manusia yang jatuh dalam dosa punya kelemahan, punya kecenderungan tersendiri gitu, kecenderungan yang menyimpang daripada rencana Tuhan sejak semula, baik itu kesombongan, baik itu misalnya perselingkuhan, ketidaksetiaan, keserakahan. Sebenarnya dosa LGBT atau misalnya kecenderungan penyimpangan seksual ini bukan hal yang terlalu istimewa, sehingga tidak perlu dianggap terlalu berlebihan sehingga harus dikutuk bagaimana. Kemudian juga tidak perlu dianggap terlalu istimewa sehingga harus diberikan hak terlalu khusus begitu. Setiap penyimpangan di dalam Tuhan harus tidak boleh diikuti, harus kembali kepada apa yang Tuhan ajarkan gitu. Nah, persoalannya kan begini, perspektif masyarakat gitu ya. Terutama masyarakat dalam lingkungan agama gitu ya. Melihat penyimpangan yang begini ini justru dianggap dosa yang tidak bisa diampuni gitu ya. Ya saya sih saya sih tidak mau bilang itu tidak bisa diampuni, tapi maksudnya ini dosa yang lebih berat dibanding dengan katakanlah seperti yang tadi Pastor Jitung ngomong, kesombongan, mencuri, korup dan seterusnya. Tapi masyarakat melihat kelompok orang ini gitu ya, harus jauh lebih berdosa dibanding dengan kelompok-kelompok yang lain gitu loh. Mungkin saya rasa yang itu kita perlu mengedukasi ulang maksudnya kayak punya paradigma yang baru lah di dalam memandang hal ini. Enggak boleh melihat bahwa penyimpangan seksual yang seperti ini seolah-olah jauh lebih menjijikkan daripada dosa yang lain. Di mata Tuhan semua dosa itu menjijikkan. Semua dosa itu menjijikkan. Tidak berarti ketika kita punya kecenderungan untuk punya orientasi seksual yang berbeda langsung kita harus ikuti. Sama seperti orang kan ada misalnya punya kecenderungan kelemahan hypersex. Dia tidak orientasi seksual kepada sesama jenis, tetapi hypersex. Punya kecenderungan tidak setia, suka selingkuh, punya kecenderungan itu suka serakah, suka menipu. Apakah hanya karena dia punya kecenderungan itu lalu kita harus kayak memberi ruang buat diri sendiri untuk melakukan hal itu? Ini hampir sama saja kita. Lingkungan keluarga biasanya kan kalau misalnya katakanlah tahu seseorang gitu ya, maka orang tua akan bilang, lu jangan dekat-dekat sama orang ini, nanti lu ketularan istilahnya ya. Tapi kalau untuk kesalahan yang lain kan orang tua kan jarang ngomong kayak, nanti lu ketularan gitu. Itu gimana itu? Ayo. Mungkin kepada paradigma sosial itu, semua nilai sosial yang sudah terbentuk gitu. Tapi sebenarnya secara perspektif iman harusnya enggak seperti itu menurut saya sih. Iya toh. Teman-teman yang punya orientasi seksual yang berbeda harus diperlakukan seperti manusia berdosa pada umumnya, sama seperti kita. Ya toh. Kita adalah semua orang yang dikasihi oleh Tuhan tanpa kecuali, termasuk teman-teman yang punya orientasi seksual yang berbeda. Kita dikasihi oleh Tuhan. Tetapi sama juga Tuhan tidak senang dengan perilaku dosa daripada semua dosa yang kita lakukan. Termasuk dosa-dosa yang lain. Sama aja gitu. Saya sih khawatir memang perilaku seperti itu yang Pak Lim tadi ceritakan itu itu yang membuat orang-orang ini akhirnya juga menarik diri dan menutup diri gitu, karena kamu nggak bisa terima aku gitu. Karena lingkungan menghukum dia terlebih dahulu. Dia benar. Lalu juga akhirnya juga muncul satu gerakan yang love myself gitu. Ya udah, aku memang terlahir seperti ini, aku memang dibesarkan dengan lingkungan seperti ini, ya udah aku harus terima diriku seperti ini gitu. Akhirnya dia ya udah menutup diri dan juga tidak mau menerima menerima bantuan dari orang lain, karena ya itu. Kita sih boleh lah ya, kita boleh berjaga-jaga misalnya kalau ada saudara kita, teman kita yang sakit penyakit menular, ya kita perlu jaga-jaga. Tapi kan bukan berarti kita melepaskan diri lalu tidak mendampingi dia atau merawat dia. Khususnya kalau kita benar-benar mengasihi orang itu gitu ya. Bukan berarti langsung kamu isolasi nggak usah dilakukan apa-apa gitu. Justru kita perlu mendampingi memang dengan batasan tertentu misalkan gitu. Lalu bagaimana dengan kecenderungan kelompok orang lain kelompok tertentu gitu ya,
Jadi mereka tidak melihat ini sebagai satu kesalahan, apakah itu dosa atau penyimpangan. Ini hanya masalah perbedaan aja gitu ya. Dan kelompok ini diterima, bahkan difasilitasi gitu ya. Mereka punya akses yang sama, baik dalam hal katakanlah lingkungan gereja, kalau dalam konteks ini gitu ya, mereka dilayani, katakanlah ada pastor atau pendeta yang melayani kalau mereka mau menikah, katakanlah ya, sesama jenis gitu ya. Kan ada gereja seperti itu. Lalu bagaimana kita menanggapi kayak begini ini? Satu sisi kan kita cenderung kan bilang, oh ya kita harus tidak boleh menghukum mereka, tapi yang sisi lain kan kebablasan menerima. Benar. Nah itulah yang menurut saya cukup mengkhawatirkan gini. Maksudnya ketika kita itu perlu merengkuh kelemahan kita perlu, oh ya aku punya kelemahan, menerima diri lah dengan ketidaksempurnaan yang ada. Itu bukan berarti oh ya udah aku seperti ini apa adanya ya sudah gitu. Karena saya sih percaya ketika ada Kristus di dalam hidup kita, Tuhan juga tidak membiarkan kita seadanya gitu. Kita justru akan ditransformasi gitu. Justru kita perlu ya, bukan berarti oh ya kalau misalkan seseorang bersalah atau seseorang itu menyimpang gitu ya, kita menerima oh ya udah nggak apa-apa, teruskan aja. Aku coba bantu kamu gimana kamu semakin ahli dalam hal itu gitu. Tapi justru kita kan perlu membimbing. Gimana? Tapi menurut saya ini memang topik yang tidak mudah ya. Ini memang topik yang tidak mudah dalam pengertian gini. Memandang hal ini itu sekarang itu punya banyak perspektif gitu. Tergantung kita itu ada di perspektif mana. Kalau buat komunitas yang sangat terbuka menerima, tentu mereka membenarkan perilaku itu. Dan lalu mereka juga menerima, lalu bukan membiarkan ya, memang menerima dan merayakannya malahan ya, merayakan perilaku yang seperti itu karena dianggap wajar sama seperti manusia yang lainnya. Nah itu masalah perspektif. Tapi untuk kita dalam perspektif iman kita, ya kita harus kembali kepada ajaran Alkitab. Ya ajaran Alkitab ya tentu mengasihi semua orang, mengutuki semua dosa, dan kita tidak boleh tinggal di dalam dosa kita apapun itu, bukan hanya soal LGBT, tetapi dosa apapun. Ya, bukan hanya LGBT, sama itu di dalam perspektifnya Alkitab, ya kita harus bersedia berjuang, ya bergantung kepada Tuhan untuk menang atas semua kelemahan dan dosa kita, bertumbuh di dalam Kristus. Dan itu memang tidak mudah, butuh perjuangan yang sedemikian rupa begitu, dengan bergantung pada Tuhan. Lah, Pastor Jitong sama Kristen ya, nggak tahu merasa tidak bahwa gereja gitu ya, dalam tanda petik ya, itu cenderung jauh lebih bisa menerima kesalahan dalam bentuk yang lain. Artinya itu memberikan pengampunan lah. Dibanding dengan kesalahan yang kita kategorikan dalam kelompok LGBTQ gitu. Ngamati nggak kayak begitu? Memang. Saya sih melihat gereja pun juga punya kesulitan karena dianggap ini adalah satu dosa moral gitu yang sulit sekali diterima oleh masyarakat gitu. Kayaknya ada stigma gini. Kalau atau bukan hanya gereja ya, kalau ada satu institusi rohani melayani orang seperti ini dianggap oh ya kita itu mendukung dia gitu. Iya, memang harus diakui untuk kondisi gereja sampai hari ini memang ada kecenderungan seperti itu Pak Lim. Kayaknya lebih mengutuk ya dosa yang seperti ini daripada yang lain begitu. Nah, disitulah mungkin peran gereja itu hadir mengedukasi jemaat untuk tidak terlalu menghakimi teman-teman seperti ini dibandingkan dengan dosa yang lain. Harus memang diajarkan bahwa ini sebenarnya pergumulan setiap kita. Apa karena gereja takut kalau kita melayani atau cenderung bisa menerima sehingga kita dianggap berpandangan terlalu inklusif gitu loh? Benar. Tapi dengan pendekatan yang tepat ya, dengan pendampingan yang tepat ya, saya rasa sih perlahan-lahan itu akan mengubah paradigma yang keliru itu. Artinya kita memang mencintai orangnya, kita merangkul dia dalam arti ingin memulihkan keadaannya bersama dengan Kristus dan di dalam Kristus, tapi tidak mengizinkan ia untuk tetap hidup sebagaimana adanya dia. Kan diarahkan, dibimbing, digembalakan begitu. Sehingga akan menumbuhkan sebuah hasil yang baik. Kita maksudnya menantikan itu gitu ya, berpengharapan itu. Nah, ketika hidup itu dipulihkan, justru itu menjadi kesaksian yang kuat di tengah gereja. Bagaimana ada orang-orang yang seperti ini tetap punya pengharapan di dalam Tuhan, bukan dibiarkan begitu. Ya.
Jadi boleh nggak kalau kita katakan bahwa ini bukan satu dosa yang tidak terampuni gitu ya? Ya, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni kecuali menghujat Roh Kudus, kata Yesus. Iya, nah. Jadi kelompok ini pun sebenarnya berhak atau bisa diampuni lah dalam pengertian gitu ya, ketika mereka mau datang kepada Kristus gitu ya. Harusnya Kristus menerima semua dosa dan Tuhan Yesus hanya bilang, ya pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Aku tidak menghakimi engkau. Saya rasa bukan hanya berhak menerima pengampunan, tapi juga berhak menerima pemulihan paling. Jadi kelompok orang ini bukan hanya berhak untuk diterima, berhak untuk disambut kembali oleh lingkungan, tetapi juga mereka kayaknya perlu juga melihat bahwa mereka berhak juga menerima pemulihan. Sama seperti orang-orang yang sedang bergumul dengan dosa lain. Nah, dalam konteks global sekarang ya, pada waktu Trump ini terpilih kembali, dia kan mencoba membatasi akses atau pelayanan-pelayanan publik yang selama ini diberikan kepada kelompok LGBT gitu ya. Dia berusaha untuk membatasi itu. Artinya supaya mereka tidak punya akses terlalu besar seperti sebelumnya dan cenderung mendorong orang-orang masyarakat Amerika itu kembali kepada dua gender gini. Nah, saya nggak tahu apakah pemimpin-pemimpin begini ini di kemudian hari bisa mempengaruhi nggak komunitas pergerakan atau perkembangan daripada komunitas LGBT gitu. Kalau saya percaya sih pasti. Apalagi dia adalah orang yang nomor satu di negaranya gitu ya. Dengan kebijakan yang dia keluarkan, dengan pembatasan-pembatasan yang dia lakukan, saya rasa yang semula orang itu merasa kayaknya ini nggak apa-apa. Kemudian dengan ada batasan seperti itu, wah ternyata ini melanggar hukum. Bukan mereka sekalipun orang-orang itu mungkin nggak melihat ini aku melanggar hukum Allah, enggak. Cuman karena melanggar hukum negara, dia mulai terbiasa dengan gaya hidup yang berbeda dan mungkin itu bisa menolong. Padahal beberapa negara federal ya, saya tidak ikuti secara persis, cuma saya sempat selentingan, sempat baca atau dengar lah ya. Ada beberapa negara federal sebenarnya itu mengesahkan, artinya mengizinkan gitu loh. Nah, ketika Trump mengeluarkan kebijakan begini ya, menutup akses pelayanan sosial yang selama ini diberikan, tidak akan diberikan gitu loh. Nah, saya nggak tahu dampak sejauh mana bagi Amerika gitu ya. Tentunya kita berharap di kemudian hari Amerika bisa kembali kepada Tuhan. Karena kita kan tahu negara ini sebenarnya founding father-nya itu adalah orang-orang Puritan yang takut akan Tuhan gitu. Lalu kita lihat sekarang misalnya katakanlah Pope Leo 14 ini kan, dia ini berpandangan itu agak beda dengan pendahulunya kalau boleh dikatakan seperti ini. Sehingga dia mengatakan gitu ya, mengenai LGBT harus dikaji lebih mendalam dalam konteks sosial atau masyarakat lingkungan di mana dia berada, lebih mendalam gitu loh. Tidak bisa lagi hanya sekedar dilayani dengan satu liturgi yang berbeda yang selama ini mungkin juga dibenarkan gitu loh. Nah, ini kan dua tokoh yang hebat kalau kita lihat gitu ya. Mereka cenderung sekarang justru mendorong gereja, orang-orang percaya itu kembali kepada dua gender gitu. Ikuti isu itu enggak? Ya, kalau saya melihat dari perspektif iman kita tentu begini. Ya, kehadiran dua tokoh penting ini menjadi penyeimbang. Selama ini mereka yang punya orientasi seksual yang berbeda itu difasilitasi sehingga kayak kalau tidak hati-hati, nggak ada penyeimbangnya, ini bisa kebablasan terlalu jauh. Dianggap dunia bisa terima, gereja bisa terima gitu ya. Gitu kan. Posisi yang salah yang nggak bisa terima mereka. Ya. Nah, dengan adanya dua tokoh besar ini akan menjadi titik imbang paling tidak ya menolong kita untuk memikirkan ulang tentang isu ini. Nah, ya harus diakui pasti akan pro dan kontra. Orang yang selama ini mendukung LGBT ya pasti akan mengkritik dua tokoh ini, dan itu kita lihat dari komen-komen yang ada di media sosial. Tetapi mereka yang rindu membawa misalnya Amerika atau dunia kembali kepada firman Tuhan, mereka tentu mendukung kedua tokoh besar ini gitu. Nah, kita sih berharap akan lebih banyak lagi tokoh-tokoh yang berpengaruh di dunia mereka tampil ke depan gitu ya untuk menyuarakan hal seperti ini sehingga paling tidak manusia itu kembali kepada citra awalnya kan gitu ya. Memang dari awal kan hanya dua gender yang Tuhan ciptakan, laki dan perempuan. Sudah nggak ada alternatif yang lain kan begitu ya? Iya, betul. Mungkin kita perlu pikirkan
satu waktu gitu ya, ini diseminarkan gitu ya, mengundang para pakar atau orang-orang yang memang mendalami sehingga ini menjadi satu media atau edukasi bagi masyarakat gereja mungkin ya. Ya, sangat penting sekali sih untuk di zaman ini memberikan edukasi yang seimbang ya, baik kepada mereka yang bergumul terhadap orientasi seksual ini ataupun gereja ataupun keluarga. Ini sangat penting sekali bagaimana gereja hadir mendampingi orang seperti ini, bagaimana keluarga hadir mendampingi orang seperti ini. Dia sendiri ketika bergumul apa yang harus dia lakukan, itu gereja perlu melakukan sesuatu untuk menolong. Terima kasih, ini satu pembicaraan yang menarik, tentunya kita di ke depan kita akan coba lakukan atau berbincang lebih lanjut ya. Nah, sebagai penutup boleh nggak berikan statement akhir gitu ya, bagi katakanlah ada teman-teman atau warga gereja yang sudah terpapar gitu ya, bagaimana membesarkan hati mereka bahwa di dalam Kristus mereka sebenarnya dapat mengalami pemulihan. Buat teman-teman yang memang sedang berjuang dengan hal ini, saya rasa memang kecenderungan itu sulit gitu ya. Samalah setiap orang yang bergumul dengan dosa tertentu itu tetap adalah perjalanan iman yang sulit. Tapi bukan berarti itu tidak bisa dilawan. Di dalam Kristus itu kita bisa dipulihkan. Di dalam Kristus kita pun bisa menemukan kesegaran itu. Dan buat rekan-rekan juga yang mungkin sedang melayani dengan orang-orang seperti ini, dengan orang-orang yang sedang bergumul, kita memang perlu kesabaran, kita perlu kasih lah. Kita nggak bisa lah dengan kekuatan kita mendampingi orang-orang seperti ini. Kita bisa jengkel gitu, kita bahkan bisa pada akhirnya, wis sakarepmu gitu. Tetapi memang kita dalam pelayanan atau mendampingi orang-orang tertentu kita butuh kasih Kristus sama. Bukan hanya orang itu yang butuh pemulihan, kita yang mungkin berdekatan atau bersinggungan dengan orang-orang seperti itu, kita pun perlu dipulihkan juga untuk bisa menerima orang-orang seperti itu, mengasihi dan menerima orang-orang seperti itu. Bagaimana dengan Pastor Jitung? Kalau saya tetap kembali kepada yang saya katakan di awal ya. Nah, setiap kita itu punya kelemahan, punya dosa, punya pergumulan, punya kecenderungan untuk menyimpang daripada gambar dan rupa Allah yang sejak semula. Nah, LGBT atau punya orientasi seksual yang berbeda itu bukan satu-satunya penyimpangan itu. Setiap kita punya gitu. Kita bergumul gitu. Tapi kita tidak boleh membiarkan diri kita terus berada di dalam kondisi seperti itu. Kita harus percaya di dalam Yesus Kristus kita semua diterima sebagai orang berdosa yang dicintai oleh Tuhan, dan di dalam Yesus Kristus ada janji pemulihan dan pengharapan. Nah, buat kita yang mau dipulihkan, kita bisa dengan rendah hati datang kepada Tuhan, membuka diri kita, dan sebagai gereja tentu kita harus siap untuk hadir juga menolong, mendampingi mereka dipulihkan di dalam Tuhan. Itu saja sih dari saya. Mungkin seperti Kristus mengatakan, jangan berbuat dosa lagi. Aku pun tidak akan menghukum engkau, gitu ya. Ya, betul. Kalimat Tuhan Yesus itu sangat bagus sekali ya untuk setiap kita yang memang adalah orang-orang yang punya kecenderungan berdosa. Ya, aku tidak menghakimi engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, terima kasih. Semoga ini menjadi berkat bagi teman-teman semuanya ketika bergumul dalam kecenderungan atau penyimpangan karena masalah LGBT ini. Di dalam Kristus selalu ada pengampunan dan pemulihan, gitu ya. Amin. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan.